Ya, wallahu taala alam. Terkait dengan Idul Adha ini memang agak berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu para ulama sepakat ya harus ikut pemerintah setempat. Tapi untuk Idul Adha ini berbeda karena terkait dengan Arafah, ya terkait dengan Arab Saudi yang punya apa? Wukuf, ya, yang punya haji lah istilahnya terkait dengan wukuf di Arafah. Ya, maka Allah Taala alam, ya ini masalah yang cukup berat ya, cukup apa namanya khilaf di antara para ulama untuk Idul Adha itu sendiri, sehingga ada beberapa ustadz yang mereka ikut dengan Arab Saudi. Artinya misalkan di Arab Saudi sudah menentukan Idul Adha itu hari Senin, sedangkan di Indonesia hari Selasa. Ya. Sebagian itu banyak yang mengambil apa hari Senin karena yang punya acara itu adalah apa? Arab Saudi. Demikian. Allah Taala alam. Jadi terkait dengan ya keyakinan masing-masing, sebagaimana Ramadan orang-orang masih puasa, ada sebagian yang sudah apa? Berbuka. Ini kalau seandainya seorang itu dia yakin itu adalah sudah lebaran, ya maka tidak mengapa. Yang repot itu yang masih ragu-ragu, puasa enggak ya, puasa enggak ya. Nah ini yang tidak boleh, karena ketika dia tidak berpuasa dia berdosa, meninggalkan puasa tanpa ada apa? Uzur. Tapi kalau mereka yang memang sudah yakin ini kita sudah lebaran, ya mereka menjalankan sesuai dengan keyakinan apa mereka. Urusan nanti bagaimananya ya itu nanti di akhirat, seperti itu. Ya sama juga dengan Idul Adha. Seandainya mereka yakin ini adalah hari raya, berarti ketika mereka berkurban, maka kurban mereka bisa jadi apa? Sah. Demikian. Tergantung daripada apa? Keyakinan daripada masing-masing. Jadi kalau misalkan yakinnya ini itu ada, ya sudah. Ya, kalau yakinnya besok itu ada, kalau dia berkurban hari itu, maka kurbannya tidak sah. Demikian. Wallahu taala. Ini ngalami tahun lalu di samping rumah saya itu masjid Muhammadiyah. Dia lebaran saat itu. Ya, saya terus sholat zuhur kan. Loh kok nggak ada korban? Enggak, kita besok aja biar selamat. Berarti dia yakinnya lebaran hari itu. Di sejumlah Jogja Muhammadiyah lebaran hari itu. Tapi pada saat sholat zuhur saya ke masjid saya, loh kok Ustaz belum dipotong nih, biar selamat besok aja dipotong. Nah itu Ustaz. Ya. Ya, mungkin ya Allah taala alam ngambil jalan tengah. Ibadah dijadikan, kalau saya pribadi saya tidak bisa terima Ustaz ya kan, karena kita mengenai ibadah gitu. Kalau katanya kita dari ambil selamat, kita cari jalan tengah. Bisa mengambil jalan selamat atau ingin serempak ya, ingin serempak karena ini bagian daripada syiar ya, syiar yang sangat besar ya, penyembelihan kurban dibanding dengan pelaksanaan sholat idnya itu sendiri. Ya demikian. Allah taala. Jadi memang dilemanya di negeri kita demikian. Kemarin Ustaz Idul Fitri kan ke Jogja enggak kan? Nah saya ini ke Jogja, saya ke Bantul. Nah saya masuk malam Jumat gitu, malam Jumat buka puasa kan, saya ke Bantul, habis dari rumah keluarga Bantul. Saya tahu itu masjid Muhammadiyah, saya bus keluarga semua. Udah saya masuk sholat maghrib, buka puasa kan maghrib. Udah, gue nggak jalan jauh, saya tak bisa kan. Panitianya apa DKM bilang, ini safar ya, ya. Abis ini kita ngadain taraweh. Saya bilang, ini kan masjid Muhammadiyah, kita nggak ikutan Muhammadiyah, kita ikut pemerintah. Terus saya tadi, saya nggak mau berubah. Kita taraweh Ustaz. Tapi sudah anak yang ikut Muhammadiyah nggak mau dulu keluar. Pada saat saya keluar, itu jelas ditulis ada Islam. Jadi banyak saat kemarin ini di masjid Muhammadiyah sholat id ikut pemerintah. Jadi kan mereka sekarang sudah mulai malu ya saatnya, kalau pikiran anak itu pada saat anak ambil sama Quran, kenapa Pak? Nah, kita cari ini aja ikut pemerintah. Jadi Muhammadiyah yang membalik loh. Jadi saya
Dan pas bapak dia tunggu di luar. Saya pas udah keluar, udah salat tarawih sama anak saya, terus dipasang spanduk salat id ikut pemerintah. Urusin bapak dia. Jadi kayak ya itu ya Ustaz. Ya, terkait dengan ya dilema yang terjadi saat ini di negeri kita. Allah Ta'ala. Karena mereka mencari udah mengerti oh ini Ya. ya kan. Nah, ya ini diskusi lagi terus saya di masjid rumah saya nih TKM-nya gitu dokter bukan dokter di PKU dia nyalamin saya agak ini ya enggak saya belum masih puasa saya gitu saya kan orangnya agak itu lah maaf ya kalau saya ikut pemerintah kalau ini dia sendiri bingung juga kalau itu Jumat kan saya di salam saya kalau enggak saya ikut pemerintah saya masih puasa dia nggak marah karena dia menyadari bahwa dia juga agak ragu-ragu sudah duduk itu sama saya kenapa kok jatuh terus saya bilang besok saya jadi ketua PP Muhammadiyah loh apa ketua pemuda Pancasila saya DKM bisa gitu terus saya ngomong lebaran boleh nggak dia diam apa bedanya saya mau pemuda Muhammadiyah pemuda Pancasila sama PP Muhammadiyah sama-sama ormas loh dia Ustaz karena dia juga seorang dokter Ustaz mungkin dia udah belajar ya kan ya juga sih masa itu dia bilang ya juga dengan bahasa ya kan seperti gitu Ustaz saya jadi kadang ini kenapa seperti ini gitu Ustaz karena tidak seperti di Malaysia Ustaz ya kan? Malaysia tidak boleh ada pengaruh ini Ustaz jadi saya maaf Ustaz ini saya mendirikan diri saya aja ya saya ikut pemerintah termasuk itu rata karena bagi saya tadi sebagai Ustaz bilang kalau belum waktunya saya potong nah itu Ustaz ya kan? Kalau dia melihat Arab Saudi saya juga nggak ikut juga mas ada dalil juga kan Ustaz nah itu dari yang kita gimana kita mungkin kan Ustaz Ya terkait untuk itu ada memang ada ininya cuma kalau saya pribadi tetap ikut kepada pemerintah ya, seperti kalau seandainya terjadi perselisihan ya penentuan daripada hari raya demikian. Ustaz, sekali nanya mengenai sodako yang tadi Ustaz dagingnya itu kepada siapa saja itu nanti panitia itu boleh membagikan? Ya kepada siapa saja ya artinya mungkin kepada warga sekitar dan tidak mesti orang miskin ya bisa dihadiahkan kepada orang-orang kaya juga ya, jadi bisa dibagikan kepada warga sekitar seperti itu. Untuk yang non muslim pun Boleh saja ya. hadiah Ya sebagai hadiah ya, dibagikan kepada mereka siapa tahu mereka tertarik ya untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau saya lihat tidak mesti sesuai dengan RT ya artinya ini karena kita di RT ini yang dapat hanya RT ini saja. Kadang RT itu depan-depannya sudah beda RT benar nggak Pak? Ya, saya seperti itu depan sudah beda apa RT jadi itu bagi saja karena saya dapati ada orang dekat masjid tapi beda RT nggak dapat daging enggak kita tahun-tahunan nggak pernah dapat ya, padahal cuma berapa langkah dari apa masjid jadi kita bagikan saja kepada terutama yang dekat dengan masjid yang dia melihat ya proses penyembelihannya kan kasihan karena beda RT misalkan atau beda RW kemudian dia tidak dapat jatah padahal dia tinggal di dekat masjid ya mungkin daerah perbatasan atau apa maka dia tetap ya kita berikan jadi kita jangan timbang pilih juga kita kasihkan saja kepada orang-orang yang ada di sekitar kita seperti itu. Wallahu ta'ala. ini gua untuk PLW ini Berarti kalau definisi sedekah itu dalam konteks ini itu tidak hanya ke yang membutuhkan gitu. Artinya dalam kondisi ekonomi itu membutuhkan tidak selalu begitu ya. Ya tidak demikian bisa dihadiahkan ya kepada orang-orang kaya jadi enggak cuma kepada fakir miskin ya fakir miskin itu zakat fitrah ya kalau kurban ini bisa kepada siapa saja ya, kita berikan jatahnya kepada mereka. Allah
Nanya lagi boleh ya. Jadi waktu pelaksanaan itu terkadang si penjagal itu dia seperti punya tim gitu Ustaz. Jadi entah beberapa itu ada yang contoh ngantongin gitu Ustaz. Itu sebaiknya panitia itu bagaimana Ustaz? pasrah. Ya, tukang jagal menerima kurban boleh. Ya. Yang terpenting akad kita sama dia gak kita kurangi. Ya, jadi misalkan tukang jagal bawa tim, kita ngomong sama ketua mereka, berapa nih Bapak bantu kita? Karena biasanya kalau pakai tukang jagal bukan cuma nyembelih tapi bersih semuanya, itu kadang lebih cepat. Ya. Zuhur sudah selesai. Tapi kalau ngandalin panitia, nah, panitia kan kadang ya nggak punya kemampuan lah istilahnya ya. Maksudnya pengennya cuma motong-motongin daging, kalau disuruh nguliti ya lambat ya. Misalkan yang tukang jagal 5 orang ya, akad sama dia 3 juta, ya udah dia kerjakan, kita bayar, kita kasih hadiah buat dia, itu tidak mengapa. Ya jangan mutil-mutil lah, tiba-tiba dia ngambil lah, jangan ya. Kita kasih aja ini buat Bapak sebagai apa? Hadiah buat Bapak, nggak mengapa. Tapi kalau Bapak dapat jatah, kita kurangi ya 1.500.000, ini tidak boleh, berarti itu kurban sebagai apa? Upah. Jadi mereka menerima kurban itu tidak mengapa ya. Wallahu ta'ala alam. Yang penting jangan dijadikan apa yang kita berikan itu sebagai upahnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi mungkin kalau kita ngomong ke si tukang jagalnya itu, nanti boleh nggak sebenarnya kamu maunya apa gitu. Jadi apa mau kita hadiahnya. Jadi dia biasanya mau apa, torpedonya lah atau apa gitu. Itu boleh. Jadi dia pisahkan aja, nanti kamu bawa gitu. Itu boleh sebenarnya. Boleh. Jadi mau bawa kepala, mau bawa kaki, mau bawa kulit, ya silakan. Mau daging juga tidak mengapa. Ustaz, kalau hewan kurban itu kan tadi ada yang diambil sama sohibul kurban sendiri ya. Biasanya kan kalau ini ada yang saya minta misalnya paha gitu. Nah itu karena misalnya crowded, kemudian paha yang diambil itu kebetulan bukan dari kambing yang Dia Tukar. bukan kambing dia itu tertukar apa gitu, itu seperti apa Ustaz? wallahu a'lam ya, berarti dia ngambil bukan yang miliknya, artinya dia ya Saya gubuk. dapat. Nggak tertukar. Sebagusnya sebaiknya panitia kasih tanda ya, kasih tanda ini punya Bapak Fulan. Jadi ketika sudah disembelih itu langsung dipisahkan pahanya sambil namanya masih digantung ya, sehingga dia bisa merasakan hewan dari hewan kurbannya, daging dari hewan kurbannya sendiri. Kalau seandainya tertukar ya, misalkan mungkin kebanyakan atau kelalaian ya, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya teranggap apa yang dia makan itu adalah dari hewan kurbannya. Ya, seperti itu. Tapi panitia berusaha untuk memisahkan. Kalau bisa juga dari sapinya. Ini sapi 7 orang ya. Jadi sapi 1 diselesaikan, dipisahkan untuk sohibul kurban yang 7 orang. Itu kalau bisa ya, supaya dia bisa memang, karena kita juga sudah pisah-pisahkan ya. Jadi sapi fulan ya. Jadi kalau bisa selesai satu sapi, siapa saja grupnya itu kalau bisa kita pisahkan terlebih dahulu untuk mereka. Ini yang kemarin saya lihat pengalaman dari teman-teman di Darul Iman di Syafi'i demikian. Jadi satu sapi langsung dipisahkan untuk sohibul kurban. Ya mungkin sohibul kurban dapat berapa kantong plastik, langsung dipisahkan. Ya bagus lagi kalau mereka sudah langsung
istimewa dari kurban ini, ya tidak ada utama. Nah, tetapi kan tadi di dalam ada riwayat hadis yang makanlah, hadiahkanlah dan simpanlah. Nah ini konotasinya kan sepertiga, sepertiga. Dan jadi representasi dari sepertiga itu untuk si pengorban biasanya diberikan paha belakang, biasanya, karena paha belakang itu besar, jadi mewakili sepertiga lah gitu ya. Nah tadi emang udah dijelaskan betul, sebetulnya tidak ada keistimewaan. Nah tadi siang khotib Jumat itu mengatakan bahwa hewan kurban itu menjadi tunggangan nanti, karena tadi hadisnya itu sebetulnya. Jadi tidak boleh kita meminta bagian dari hewan itu seperti paha belakang, nanti jadi pincang selesai. Tiga kaki cuma pincang gitu kan. Saya tadi juga heran nih, saya belum pernah dengar nih gitu kan. Nah tadi kan Ustaz sudah sampaikan, berarti wah ini memang nggak ada itu asalnya sebetulnya kan. Dibilang hewan tunggangan di akhir jadi pincang, karena kaki udah diambil satu. Saya diambil lah jadi pincang gitu, jadi nggak berada dasarnya. Sapi 7 dibagi 7 orang. Padahal kan sebenarnya paha belakang itu referensi seperti itu. Bagi 7 pada ada 4, yang 3 kan dapat kaki. Kita belum pernah dengar nih, udah minta di Ustaz menjelaskan bahwa tidak ada keutamaan, udah selesai kan sebetulnya. Tapi memang daripada sapi 7 mendingan kambing 1 ya, utamanya. Karena memang pembagiannya itu agak sulit tuh. Karena dia punya pedoman harus dapat paha. Seperti juga yang ini Ustaz, yang hadis mengenai menjelang Ramadan itu kan biasanya jangan terima puasa orang yang belum meminta maaf kepada orang tuanya, dan terima puasa orang yang belum meminta maaf kepada suami atau istrinya, dan terima puasa orang yang belum meminta maaf kepada tetangganya. Itu kan biasanya sebelum menjelang Ramadan suka berseliweran ya, riwayat hadis seperti itu kan ya. Nah, ternyata setelah saya pernah dengar hadis itu ternyata versi Indonesia ya kan. Versi Indonesia. Karena yang ada kan celaka orang yang masuk bertemu dengan bulan Ramadan sampai selesai tetapi tidak diampuni dosanya gitu kan, salah satunya itu. Kemudian tidak celaka orang yang apabila dibaca disebut namamu ya Rasulullah, mereka tidak bersalawat. Dan itu sebetulnya hadis yang aslinya kan itu ya. Tapi di Indonesia menjadi 3 itu kan. Jangan terima sholat atau puasa orang yang belum minta maaf pada orang tuanya. Makanya itu kalau mau puasa kan orang Indonesia seringnya orang pertama orang Jawa pulang kampung minta maaf dulu sama orang tua. Ya memang terkait dengan hadis itu banyak yang doif, bahkan sampai palsu yang masih disampaikan ya oleh khotib-khotib atau dai-dai, karena memang dari zaman dahulu hadis-hadis doif palsu itu sudah banyak, sudah beredar ya. Makanya Syekh Albani itu punya kumpulan hadis-hadis sahih dan kumpulan hadis-hadis doif, itu berjilid-jilid juga hadis doif ya. Jadi ya bagi kita memang penting untuk mengetahui ya, tentang hadis yang sahih dan hadis yang doif, karena hadis doif itu tidak bisa dijadikan hujjah ya, seperti itu. Wallahu ta'ala. Makanya ada ancaman dari Nabi SAW terkait orang-orang yang menyampaikan hadis doif ya, atau hadis palsu, terutama hadis palsu ya, kemudian menyandarkan kepada Nabi. Nabi SAW memberikan ancaman yang keras, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan dia menempati tempat duduknya di neraka. Jadi dusta saja itu sudah dosa besar, apalagi dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala. Hanya Ustaz, saya bilang dipinjemin Ustaz Nasmi 7 buku Doif semua. doif itu segini suruh baca, nggak baca sih ini dia juga Ini hadis doif, hadis palsu berjilid-jilid banyak ya. Ustaz, boleh nanya lagi Ustaz mengenai biaya Ustaz. Jadi kan biasanya kalau biaya pembelian kambing atau sapi itu
di dalamnya itu sudah ada biaya untuk memelihara